Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan melakukan presentasi yang menjadi salah satu tugas dari mata kuliah perencanaan wilayah, yaitu pembangunan wilayah berdasarkan pendekatan klaster. Dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT, Bapak Yuda Rahman STMT, Ibu Nela Agustin Kurnianingsi STMT, dan materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu saya Nahor, dengan NIM 120220008. Outline yang akan menjadi pembahasan saya pada hari ini adalah latar belakang, yang kedua adalah pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif, ada pengaruh teori keunggulan klaster, dan juga kebijakan pembangunan dengan pendekatan teori kompetitif. Latar belakang. Teori pengembangan ekonomi dengan pendekatan klaster ini dikembangkan oleh Porter, di mana beliau mengeluarkan model ekonomi ini untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis ataupun klaster industri dalam ekonomi nasional dan juga kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan juga daya saing perdagangan. Adapun melatar belakangi beliau untuk mencetuskan model perekonomian yang baru dengan pendekatan klaster, yaitu beliau melihat adanya lambat pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Jadi Porter ini melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat sedang tidak baik-baik saja atau mengalami perlambatan sehingga menghasilkan tekanan krisis ekonomi. Tekanan krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat ini dipengaruhi atau disebabkan oleh pendekatan ekonomi tradisional yang saat itu dianut oleh warga Amerika Serikat dan juga dianggap tidak berfungsi untuk mengoptimalkan perekonomian oleh partai. Maka dari itu, Porter memiliki pemikiran untuk membentuk ulang model pengembangan ekonomi yang diharapkan dapat membangun kembali perekonomian Amerika Serikat, yaitu dengan mengembangkan kebijakan klaster. Nah, untuk dapat mengembangkan kebijakan untuk dapat mengembangkan kebijakan klaster ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan keunggulan kompetitif suatu negara tersebut atau wilayah. Berbicara mengenai keunggulan kompetitif itu adalah pengembangan ekonomi wilayah yang berorientasi pada produktivitas, jangka panjang, dan juga efisiensi lokasi. Jadi ada dua kata kunci di sini, yaitu adalah produktivitas dan juga efisiensi lokasi. Produktivitas yang berkepanjangan atau kontinu dan juga memperhatikan aspek lokasinya. Lalu yang kedua, menekankan peran serta ataupun partisipasi masyarakat yang tinggi. Jadi dalam pembangunan ekonomi dalam pendekatan klaster ini, itu peran masyarakat sangat dipertimbangkan sehingga yang berperan tidak hanya pemerintah ataupun stakeholder di luar pemerintah seperti perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan swasta. Berikut adalah pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Dapat arah baru pengembangan wilayah yang didesain oleh Porter, di mana berfokus pada keunggulan kompetitif bukan penciptaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, klaster ini itu mendorong terciptanya lapangan kerja dan upah dengan sendirinya. Caranya dengan melakukan pembangunan kekuatan yang ada saat ini ataupun potensi yang ada pada saat ini dan kemungkinan untuk dikembangkan di masa mendatang. Selain itu, pembangunan yang baru pengembangan wilayah Porter ini juga berdasarkan data, bukan politik ataupun pemikiran penuh harapan semata. Terdapat faktor-faktor yang menentukan keunggulan daya saing wilayah. Terdapat 3 faktor utama, yaitu faktor endowment atau sumber daya. Faktor endowment ini banyak jenisnya. Ada sumber daya air, sumber daya manusia, sumber daya lokasi, sumber daya mineral, dan masih banyak lainnya. Lalu yang kedua, ada keunggulan secara makroekonomi dan juga keunggulan secara mikroekonomi yang akan saya jelaskan di saat selanjutnya. Keunggulan secara makroekonomi
meliputi kualitas lingkungan hidup dan bisnis, kecanggihan strategi dan juga operasional perusahaan, serta pengembangan klaster. Untuk keunggulan secara mikroekonomi, itu mencakup kebijakan moneter dan fiskal, serta pengembangan manusia dan kelembagaan politik. Lalu kita juga perlu mengetahui apa sih yang dimuat di dalam klaster. Terdapat 4 muatan yang dimuat di dalam klaster. Salah satunya adalah investasi asing. Kita mengetahui investasi ini adalah sebuah hal yang sangat memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah wilayah. Lalu yang kedua adalah lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah ini berwenang dalam menjalankan atau memberikan izin terkait dengan birokrasi pelaksanaan pembangunan wilayah dengan pendekatan-pendekatan ekonomi yang ada. Lalu ada kegiatan industri dan juga asosiasi perdagangan. Selain mengetahui apa saja muatan yang dimuat di dalam klaster, terdapat juga komposisi wilayah berdasarkan klaster. Yang pertama adalah klaster global, klaster lokal. Klaster global ini sesuai dengan namanya, itu klaster yang melayani peran nasional dan global. Cenderung klaster global ini mudah untuk mendapat pengaruh kompetitif dari wilayah-wilayah lainnya atau negara-negara lainnya. Lalu yang kedua, klaster lokal. Klaster lokal ini juga melayani pasar lokal dan wilayah-wilayah yang termasuk dalam klaster lokal ini cenderung lebih sulit untuk mendapatkan pengaruh kompetitif dari wilayah-wilayah lainnya. Nah, berikut adalah contoh klaster wine di California yang sudah saya hadirkan, di mana dalam pertanian perkebunan ini dibawahi oleh lembaga pemerintah dan terdapat juga di sini muatan-muatan lainnya seperti industri dan juga asosiasi perdagangan dan muatan-muatan yang tergabung dalam pendekatan klaster dalam pembangunan ekonomi. Apa sih pengaruh dari keunggulan klaster? Terdapat beberapa pengaruh teori keunggulan klaster. Salah satunya adalah klaster yang dapat meningkatkan produktivitas suatu wilayah. Kenapa klaster dapat meningkatkan produktivitas ke suatu wilayah? Hal itu dikarenakan dengan adanya klaster itu dapat memberikan akses yang unggul dan lebih murah ke input, khususnya seperti komponen mesin, layanan bisnis, dan juga personel. Selain itu, keberadaan klaster juga dapat meningkatkan permintaan input khusus, tetapi juga meningkatkan pasokan. Jadi selain meningkatkan input, pasokan dari input itu juga turut ditingkatkan. Yang kedua itu, selain akses ke input yang lebih mudah, ini juga terdapat akses ke informasi yang lebih mudah. Kita mengetahui informasi adalah sebuah hal yang sangat penting karena dengan adanya informasi yang baik, dengan akses informasi yang lebih mudah dan dengan biaya yang murah, itu akan memudahkan sebuah wilayah ataupun perusahaan untuk dapat mengetahui jumlah permintaan input yang diperoleh ataupun diminta dari perusahaan tersebut, sehingga produktivitas dari sebuah perusahaan juga akan turut meningkat. Yang ketiga itu adalah komplementaritas, itu merupakan fasilitas yang saling melengkapi antara aktivitas dan juga pasar klaster. Selain meningkatkan produktivitas, klaster juga dapat meningkatkan inovasi. Yang pertama, partisipasi klaster itu menawarkan keuntungan dalam memahami kemungkinan teknologi, operasi, ataupun pengiriman barang yang baru. Yang kedua, klaster menumbuhkan keinginan untuk belajar teknologi baru, serta keuntungan potensial dari klaster adalah signifikan. Dan dalam hal ini, klaster itu selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, khususnya perkembangan teknologi yang akan semakin canggih, dan klaster menyediakan serta mendorong partisipasi masyarakat untuk dapat mengikuti alur perkembangan kemajuan teknologi yang ada. Lalu kebijakan pembangunan dengan pendekatan teori kognitif. Yang pertama adalah perumusan strategi pembangunan regional atau KOPTER, itu menjadi
3. Yang pertama adalah pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki wilayah. Unik dalam hal ini adalah potensi yang dimiliki wilayah itu dan potensi itu tidak dimiliki oleh wilayah lainnya, serta pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitar. Kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster itu ada peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil, ini perannya lebih ke pemerintah, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi atau universitas pusat penelitian dan juga transfer teknologi, hingga ke pengembangan promosi ekspor. Ini adalah bentuk-bentuk kebijakan ekonomi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat ekspor, reformasi regulasi, pengembangan faktor spesialisasi, pengumpulan penyebaran informasi, hingga pengembangan investasi. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk menyusun bahan presentasi hari ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat, dan jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.